تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم الله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Terima kasih kepada Ustaz Hanif yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci tersebut Allah menurunkan rahmatnya kepada majelis kita ini. Amin. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Ayub Amali, CSFA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang saya hormati Habib Umar Muthohar. Mungkin kalau teman-teman semua ingat waktu sekolah, pasti ada lagu Muthohar, ayo karena salah judul lagunya. Nah, ini beliau ini alhamdulillah, Bib. Terima kasih, Bib, bisa berkesempatan ke kantor kami untuk memberikan ya semangatlah kami di sini. Yang saya hormati para pejabat struktural dan fungsional serta hadirin baik yang bisa hadir langsung maupun yang mengikuti secara online di tempat masing-masing. Kalau lihat ini sudah ada 78, kayaknya menaik terus, berarti mungkin sudah semakin banyak. Insya Allah ini diikuti mulai dari Sabang sampai Merauke dan pengembangan teman-teman di BPK. Kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini kita bisa mengikuti dalam rangka pengajian akbar dalam memeringkati hari tahun baru Islam, tahun baru 1442 Hijriah. Harapannya dengan mengikuti pengajian ini di sela-sela kesibukan kita yang harus tetap menjalankan tugas-tugas pokok dan kewajiban yang harus kita laksanakan, ada tambahan pengetahuan, tambahan semangat, dengan mengikuti tausiah dari Habib Umar Al-Muthohar, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri kita, meningkatkan semangat kita, khususnya lagi meningkatkan keimanan kita. Keimanan kita semakin meningkat, sehingga hidup kita akan semakin baik. Saya rasa demikian, tidak banyak lebar. Kami sangat berharap Habib memberikan semangat ke kami semua, meningkatkan keimanan kita, apalagi ini momentum yang pas dalam rangka memperingati tahun baru Islam Muharram 1442 Hijriah. Terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Kepala Perwakilan. Tahun Baru Islam 1442 Hijriah merupakan momentum bagi kita untuk melakukan introspeksi diri, untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan, dan memohon ampun atas segala dosa yang pernah kita berbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu ngaji bersama Habib Umar Al-Mutahhar, yang selanjutnya akan dipandu oleh moderator, yaitu Kepala Subauditorat Jawa Tengah 1, Bapak Bagus Kurniawan, dengan tema Tahun Baru 1442 Hijriah sebagai momentum peningkatan kualitas diri dengan semangat hijrah. Kepada moderator dan Habib Umar dipersilahkan untuk menempati tempat yang disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Habib Umar Al-Mutahhar, yang di tengah-tengah kesibukan beliau sakit menghadiri acara kita di BPK Perwakilan Jawa Tengah. Karena kemarin waktu soal ke beliau jadwalnya sudah padat, jadi suami teman sangat. Yang kami hormati Bapak Kepala Perwakilan Jawa Tengah, Bapak Ayub Amali, yang kami hormati juga para pejabat struktural dan fungsional, juga pelaksana di BPK Perwakilan Jawa Tengah, yang kebetulan hadir secara fisik di auditorium ini. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu jamaah yang mungkin tidak bisa hadir offline, tapi mengikuti secara virtual by Zoom. Sementara bertambah lagi jadi 85 BEP yang online. Tadi sudah disampaikan Pak Kalan, mungkin Bapak Ibu semuanya sebagai pengenalan Habib, yang di sini mungkin sudah kenal semua sama Habib Umar Mutahhar. Tadi sempat disinggung yang Mutahhar, tadi sempat ngobrol juga di ruang Pak Kalan. Jadi cerita dari Habib, kalau teman-teman ingat lagu Syukur sama lagu yang kemarin, bulan kemarin sering kita nyanyikan atau sering kita dengar, 17 Agustus tahun 45, judulnya Hari Kemerdekaan. Tadi penciptanya itu kalau di zaman SD kita namanya Mutahhar. Ternyata beliau nama lengkapnya adalah Habib Muhammad Hussein Al-Mutahhar. Dan beliau adalah paman dari Habib Umar Al-Mutahhar yang sekarang duduk di sebelah saya. Jadi artinya kemerdekaan kita ternyata juga pasti sumbangsih yang banyak dari para habaib, para ulama. Karena beliau juga cerita tadi terkait dengan membawa bendera pusaka gitu nggih. Dari Semarang, Jogja ke Jakarta, amanah Bung Karno. BEP ini kami dalam rangka peringatan Hari Besar Islam BEP 1 Muharram
1442 Hijriah. Baru pertama BEP kita adakan. Jadi alhamdulillah di masa-masa pandemi malah kita bisa mengadakan BEP. Di masa normal malah belum sempat, baru kita kajian rutin. Dan insya Allah nanti hari Jumat kami akan lanjut BEP untuk acara yang lain, yaitu santunan ke anak yatim dan khataman Quran. Insya Allah di Masjid MBH Jateng. Jadi ini satu rangkaian dalam rangka untuk memperingati hari besar Islam. Untuk menyingkat waktu, mungkin ke waktu kami persilahkan kepada Habib Umar Mutahar. Kurang lebih nanti dari panitia menyediakan waktu 1 jam. Nanti di akhir mungkin ada 1-2 tanya jawab, Habib. Siapa tahu banyak yang ingin bertanya kepada Habib. Tapi kalau nanti Habib mau nambah ya monggo. Saya nggak berani ngelarang Habib. Mungkin itu Habib, terima kasih. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun. Ajarakumullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud amma ba'du. Yang saya hormati segenap keluarga besar BPK, khususnya Sahibul Bait di perwakilan Jawa Tengah ini, Pak Ayub Amali beserta para pejabat struktural dan fungsional dan semuanya yang hadir di kesempatan ini, baik hadir secara fisik maupun yang secara virtual istilahnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini dalam situasi yang masih ada virus konora, saya menyebutnya ini virus bukan corona tapi konora, ya. Konora ngaji, konora jamaah, konora sekolah, pokoknya konora lah. Ya. Mudah-mudahan ini segera sirna dan nanti akan berganti dengan virus konyo. Ya, kita kembali lagi bisa ngaji lagi, bisa kumpul-kumpul lagi. Karena budaya kita ini budaya kumpul. Jadi begitu diserang soal kumpul-kumpulnya sudah lemes semuanya. Ya. Kita ini dari mulai anak lahir, tetangga kumpul, saudara kumpul, kemudian apa? Hitan kumpul lagi, mantenan kumpul lagi, kematian kumpul lagi. Jadi pokoknya kumpul, kumpul asal mangan, mangan asal apa? Kumpul. Ya. Nah, dengan diserang corona ini, apa yang biasa kita kerjakan kumpul-kumpul ini jadi nggak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi bagaimanapun kita yakin, kita iman bahwa apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik semuanya itu pasti ada hikmah. Baik hikmah itu kita ketahui sekarang atau nanti atau dalam jangka yang cukup panjang. Tetapi pasti dan yakin ketentuan Allah itu pasti ada apa? Hikmahnya. Termasuk corona ini. Ya. Saya yakin insya Allah dengan sepenuhnya karena Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, inna ba'dal usri yusra. Setelah yang susah pasti akan ada yang senang. Setelah yang sempit pasti akan ada yang lapang. Setelah nggak enak pasti ada yang enak. Saya sering mengistilahkan after lockdown kita akan lockdown. Setelah lockdown ini kita akan apa? Lockdown, jangan lockdown. Kalau lockdown itu nanti loss semuanya. Ya. Nah, penegasan Allah bahwa yang nggak enak pasti akan diganti dengan yang berganti dengan yang enak ini tidak hanya sekali. Di dalam surat Al-Insyirah Allah menegaskan 2 kali. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra.
2 kali. Sesungguhnya setelah yang susah akan datang yang senang, dan sesungguhnya setelah yang susah akan datang yang senang. Loh, kalau Gusti Allah sudah menjelaskan, menegaskan 2 kali kok kita masih ragu, ya ibaratnya kita bisa bilang wa'fu anna waghfir lana. Sedang sekali saja sebagai orang yang beriman, kita yakin sepenuhnya bahwa setelah yang susah pasti akan ada yang senang, setelah yang sempit ada yang lapang. Nah, hikmah yang bisa kita ambil diantaranya apa di masa pandemi ini? Di masa ini hikmah paling tidak, saya tidak mengatakan ini semua hikmah yang terkandung di dalam masa pandemi, enggak. Tapi paling tidak kita bisa memetik di antaranya. Lihat kita sekarang ini semuanya bermasker ya. Maaf ini saya copot, karena kalau saya begini kan ngomongnya susah. Ya. Jadi yang baca Quran itu, enggak tahu itu baca rekaman tadi kok. Pakai masker kok ora ubah belas gitu. Nah, bermasker ria ini kita coba lihat bermasker. Ini hal yang penuh hikmah kalau kita bawa. Yang ternyata nantinya memakai masker ini bukan hanya kita di masa pandemi ini, bahkan nanti after sesudah masa pandemi pun ayo kita bermasker. Nah, apa maknanya bermasker? Kalau di masa pandemi ini kita bisa mengambil makna bermasker ini menjaga diri kita supaya kalau kita ini bawa potensi penyakit, ya supaya nggak nulari orang lain. Atau kalau orang lain yang punya, kita nggak ketularan. Oke, ringkasnya begitu bermasker ini. Tetapi dalam makna yang luas nanti, bahwa selama hidup, baik di masa pandemi maupun nanti pada pandemi, kita tetap harus bermasker. Artinya apa? Menjaga mulut. Menjaga mulut kita dengan orang bilang maskeran ki ben ora kakean cangkem ngono lho. Ini mulut kita ini Masya Allah, baik yang keluar maupun yang masuk ke dalam mulut kita ini harus benar-benar kita jaga. Ini mulut yang kecil begini, tetapi kalau positif dan baik kita menggunakannya akan bisa melahirkan hal-hal yang besar. Tapi kalau ini nggak baik, akan melahirkan hal yang nggak baik, yang negatif, yang besar sekali. Naudzubillahi min dzalik. Ini mulut kita. Maka di dalam satu hadis Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Seyukliannya dia berkata yang baik, nek gak iso ngomong sing apik meneng. Nek gak iso meneng dimaskeri. Jadi masker ini menjaga mulut kita untuk kita tidak berbicara yang tidak-tidak, juga tidak masuk ke dalam mulut kita ini makanan, minuman yang enggak-enggak. Ya. Maka dikenal dalam istilah kita ini ada ajaran hifdzul lisan. Hifdzul lisan ini menjaga lisan kita. Baik kita ngomong kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Nanti akan saya, ini sampai jam berapa nih paparan ini? Katanya bebas, mau lama boleh. Ya nanti kira-kira 5:30 kita selesai lah, enggak apa-apa. Tapi saya juga batin loh, 5:30 kok mau banyu putih toh. Itu, kopinya nyusul, ya. Ada cerita di Surabaya itu, orang nawar becak begitu, pinten cak mereka. 750. Nah, yang nawar ini kebetulan ibu-ibu itu kok nawar kan pinter. 150 dari 750 ditawar bilang 150. Pak becaknya ini mau, terus jalannya ini Masya Allah, ono jeglung deh. Palang sepur mau nutup ini berobos deh. Lah yang numpak ini ibu yang gembor, Pak, kalau ini pengen selamat. Lah sampean 150 kok njaluk selamat. Banyu putih kok sampai jam 4. Nah, hifdzul lisan, menjaga lisan ini, baik kepada orang lain juga kita jaga, supaya kita ngomong yang tidak menimbulkan fitnah, tidak menyinggung perasaan. Juga ngomong kepada diri kita ini juga yang baik. Ngomong kepada orang lain, saya kasih contoh aja. Kita kalau besuk orang yang sakit, pintar menata omongan, si sakit ini seperti merasa mendapatkan obat. Tapi kalau nggak pintar, tambah loro. Sampean sakit apa?
Katanya dokter, saya ini kena penyakit kanker. Sabar, sabar, sabar. Terus berikhtiar, terus mohon kepada Allah. Allah akan berikan kesembuhan. Yakin. Ini tombo yang nggak dijual di apotek. Omongan yang enak ini obat yang nggak dijual di apa? Di apotek. Yang sakit ini merasa dapat motivasi untuk apa? Untuk sembuh. Ya. Tapi kalau kita salah ngomong atau memang kadang-kadang ada yang sengaja ngomongnya itu di setel nadanya yang nggak enak. Memang ono. Cangkem ya, nah memang ono. Ya. Begitu tilik wong loro itu, kamu sakit apa? Anu kok, saya katanya dokter kena penyakit kanker. Bahaya itu. Saya punya teman sakit kayak sampean itu seminggu mati. Loh, lah ini sampean sudah berapa hari? Saya 4 hari, ya kurang telu. Ini yang ditilihi, Masya Allah, iso tambah loro ini. Ya. Loh, ini satu gambaran bahwa kita harus menjaga apa? Lisan. Dan banyak hal yang negatif itu lahir dari lisan kita, menyakiti perasaan orang, kemudian apa memfitnah orang dan sebagainya. Itu lisan ini berperan penting. Maka Nabi mengatakan berkata yang baik atau diam. Nah, ini yang kepada orang lain. Lah yang kepada diri sendiri gimana? Kepada diri sendiri kita diberi pelajaran di dalam Al-Quran. Yang pelajaran itu oleh orang tua-tua kita dulu, ya, begitu dihayati, begitu diambil apa? Saripatinya dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam ungkapan apa? Nun sewu barangkali di keluarga kita ada istilah begini, hati-hati nek ngomong engko ndak mandi omongane dewi. Ada enggak itu? Nggih. Ini bukan sesuatu yang tahayul. Ya. Ini bukan sesuatu yang mistis atau tahayul, enggak. Ini sesuatu yang menggambarkan bagaimana bijaksananya orang dulu dan bagaimana makrifatnya, pengertian, pendalamannya terhadap makna Al-Quran. Ini terjadi dalam diambil kesimpulan dari kisah perjalanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ini seperti maklum semuanya, dalam cerita itu diceritakan digoda oleh istrinya raja. Loh, bojone raja ini mesti wahyune rak karuan. Mesti lahirnya putih, kalau minum kopi itu kelihatan hitam lewat. Ini mau saya kasih contoh, nggak ada kopinya, jadi nggak bisa. OTW. Oh, maksudnya OTW itu bukan ke on the way, nggak ojo takon wae. Nah, Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang digoda oleh bojone raja yang cantik seperti itu, ini berada dalam posisi yang ibarat kita ini listrik, karek nyucuk biar. Ya, posisinya apa itu? Yang menggoda wanitanya, yang mengajak wanitanya, dan bukan sembarang wanita. Kalau di kitab diistilahkan imra'atu dzatu mansabatin, seorang wanita yang punya kedudukan yang tinggi di masyarakat. Yang ngajak dia di tempat yang sepi, dan Nabi Yusuf ini masih muda. Nah, ini kenapa saya tekankan khusus di masih muda. Karena dalam soal orang perempuan, wong lanang ki tuwa mbek nom itu beda. Loh, kalau nom tuwa kan ini. Kalau bahasa Arabnya bilang sebeh, wis geseh kabeh. Nah, kalau masih muda itu kan wah, maka pernah ada satu dialog antara anak muda dengan orang tua, ini menggambarkan kayak apa. Anak muda itu tanya, Mbah, sampean itu kan pernah ngalami muda, Mbah. Lah saya ini belum pernah tua, jadi tolong ceritakan perbedaannya tua dengan muda ini apa, Mbah? Waduh, jangan tanyakan itu, susah saya. Kenapa? Jauh bedanya. Dulu ketika saya muda seusia kamu ini, saya angkat ember kanan kiri ngangsu sumur ke kamar mandi itu jarak 20 meter, itu riwa-riwi 20 kali saya masih kuat. Lah sekarang, Mbah, sekarang sudah tua ini kok jangankan ember riwa-riwi jarak 20 meter. Mandi kulo nang mandi, ciduk burung tekan banine wis entek nang. Dredeg banine wis entek itu. Oh itu, Mbah. Lah itu soal tenaga, Mbah. Lah kalau soal makanan gimana? Makanan juga begitu. Dulu ketika Mbah seusia kamu, masih muda begitu, semua masuk, yang penting halal. Asin masuk, manis masuk, pahit masuk, semua pedas masuk. Dan sekarang Mbah, sekarang ini sudah tua anak lain. Salah makan sedikit pedas, cerot. Salah mau es, cerot. Jadi serba apa?
nggak enak. Oh gitu Mbah, itu kan urusan tenaga, itu urusan makanan. Nun sewu Mbah. Lah urusan perempuan gimana Mbah? Walah, kuwi meneh nang. Tambah sengsara. Lah kenapa Mbah? Lah gimana? Yang tua saya nggak mau, yang muda nggak mau sama saya. Ya udah piye? Lah sengsara iki. Yang tua saya nggak mau, yang muda nggak mau sama saya. Ya wis, la ya mutu wala ya wis gak mutu ngentekno biaya riwi ngene tok. Nah, ketika itu Nabi Allah Yusuf masih muda di tempat yang sepi, wanita ini wanita yang punya derajat yang tinggi di masyarakat dan dia yang ngajak. Artinya saya sebut tadi, kalau ibarat apa? Strom itu tinggal nyucuk biar. Tapi ketika itu Nabi Yusuf ingat kepada Allah. Nah, di sini manfaat utamanya orang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf ingat bahwa ini hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Ini hal yang kayak begini ini apalagi bapak-bapak yang urusannya di bidang perduitan ini mesti apa? Berat. Baik menyangkut orang lain, meriksa orang lain itu enggak gampang, ya. Ini begitu ingat kepada Allah, ini akan mengembalikan kita ke posisi apa? Ke posisi yang semestinya, yang seharusnya. Ya. Nah, Nabi Yusuf ingat kepada Allah, ini nggak boleh. Saya berbuat kayak begini ini nggak boleh, nanti dilaknat oleh Allah. Saya punya harapan. Ya. Saya punya harapan untuk mendapatkan ridho, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak akan saya capai kalau saya melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Karena itu saya tidak mau. Ini namanya ingat kepada Allah. Maka saya garis bawahi, orang berzikir kepada Allah itu bukan hanya memegang tasbih kemudian berzikir, bukan hanya. Itu termasuk. Ya. Tetapi dalam jabaran yang lebih luas, kita keluar dari rumah. Kita bertemu dengan saudara, oh saya ketemu dengan saudara ini harus dengan wajah yang enak, nanti ngomong yang enak. Demikian tuntunan Rasul. Itu sudah berzikir. Keluar dari rumah, oh kok ada apa paku di tengah jalan. Paku ini kalau kena saya sakit, kena saudara saya juga sakit. Sebaiknya saya singkirkan. Ini juga bagian dari zikir. Ingat. Sebagaimana juga Nabi Allah Yusuf. Ya. Nabi Allah Yusuf ingat kepada Allah, ini nggak boleh saya mengerjakan demikian, maka saya nggak mau. Tetapi ada juga zikir sebagaimana Nabi Allah Yunus. Ya. Nabi Allah Yunus itu berzikirnya ketika beliau oleh Allah dipindahkan dari perut bumi yang lapang ke dalam perut ikan yang sempit, dari bumi yang terang ke dalam perut ikan yang gelap. Nabi Yunus tidak hanya ngelamun kemudian apa weanan tok, itu enggak. Ada yang suka weanan ada ya. Tidak hanya ngelamun dan weanan tok, tetapi beliau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini dinyatakan dalam ayat lanjutannya, falaula annahu minal musabbihin. Kalau seandainya Yunus ini tidak tergolong hambaku yang bertasbih, berzikir, ketika berada di dalam perut ikan, saya akan tempatkan dia di dalam perut ikan itu lebih lama lagi. Ya, saya akan tempatkan, kata Allah, di dalam perut ikan itu akan lebih lama lagi. Maka paham sebaliknya atau kita balik, karena Nabi Allah Yunus itu ketika berada di dalam perut ikan berzikir dengan bertasbih, beristighfar, maka yang semestinya lama jadi sebentar. Kopinya yang lama jadi sebentar. Masya Allah. Padahal saya tadi di ruangnya Pak Ayub sudah dikasih kopi tadi. Masya Allah, matur nuwun. Saya ini juga BPK. Kalau sampean BPK mungkin Badan Pemeriksa apa? Keuangan. Kalau saya mungkin bapak-bapak penggemar kopi. Kopi ini saya senang sekali ya. Sampai ada satu tapi ini jangan dibahas, kalau dibahas gak ketemu ini. Orang yang mengatakan bukan orang sembarangan. Barang siapa yang mati, di perutnya ada sisa-sisa kopi, itu nanti nggak ditanya malaikat, katanya begitu. Kalau di perut, lah kenapa kok begitu? Karena ketika beliau ngomong ini dulu,
Kopi ini minuman favoritnya orang-orang baik, orang-orang yang ahli melek malam. Berzikir, tahajud, baca Quran, supaya kuat, minum kopi. Nah, makanya kalau ada orang pada saat itu kok mati, di perutnya ada sisa kopi, oh berarti ahli zikir. Itu kalau dulu lah, kalau sekarang wallahu a'lam, karena yang minum kopi bukan cuma ahli zikir, orang main kartu aja minum kopi sekarang. Nah, Nabi Allah Yusuf dan Nabi Allah Yunus berzikirnya begitu tadi, dengan mengucap seperti kalau kita diajarkan berzikir untuk baca doa ini, baca bacaan ini, itu seperti Nabi Yunus. Nah, berzikir seperti Nabi Allah Yusuf yang tadi itu, pada kejadian itu dia ingat bahwa ini hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Jadi saya nggak boleh, saya nggak mau, saya masih mengharapkan rahmatnya Allah, ridhonya Allah, keberkahan dari Allah, saya tolak. Nah, ketika Nabi Yusuf menolak itu, istrinya raja ini menunjukkan powernya. Kau kalau nggak mau, kau akan saya laporkan kepada suamiku, dan suamiku ini orang yang apa? Yang raja di sini punya kekuasaan. Kau akan dipenjara. Coba dilihat nanti di Al-Quran bagaimana jawaban Nabi Allah Yusuf. As-sijnu ahabbu ilayya. Aku lebih senang di penjara daripada melakukan maksiat. Loh, ini benar. Tapi ucapan Nabi Allah Yusuf, aku lebih senang di penjara. Mandi. Akhirnya oleh Allah diselamatkan dari maksiat, tapi dimasukkan apa? Penjara. Maka orang dulu mengatakan hati-hati, lek mau ngomong, ngundak mandi omonganmu dewe. Ini mengambil dari cerita perjalanan Nabi Allah Yusuf. Loh, apakah Nabi Yusuf ini salah? Enggak. Nabi dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, maksum, tidak akan berbuat dosa. Tetapi cerita Nabi ini menjadi ibrah, pelajaran untuk kita semuanya. Maka kita ambil ibrah, pelajaran dari itu, ojo ngomong yang menyangkut diri sendiri yang gak enak. Nek kedaden, itu bukan tahayul. Nah, kadang-kadang hal demikian ini sepele terjadi pada kita. Saya dengar sampean kok mau umroh ya? Lah, umroh dilarang, sapa sing kuat, mbok sampai jengking ya ora bakal iso. Akhirnya mbok sampai jengking ya ora iso. Ini satu contoh gampang aja. Di berbagai tempat pernah saya ceritakan, maaf. Ini kalau ada ceritanya sama tetapi belum tentu sebabnya sama. Ada ibu-ibu, mbak-mbak bukan ibu-ibu, datang ke tempat saya. Dalam orangnya cantik, sikile wae kiwa kabeh Mbak. Cantik. Tapi dalam usia, maaf ya kalau ada yang sama, maaf, belum tentu sebabnya sama. Dalam usia 37 tahun dia mengeluh belum ada yang ketuk pintu. Habib, saya ini kok sampai usia saya yang sekian ini kok belum ada yang ketuk apa? Pintu. Padahal dohiriyahnya ini orang cantik. Saya bilang, pikiran saya bilang ini pasti ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres, ya. Karena biasanya kalau orang cantik itu urung lulus wis dipesen. Oh nek lulus dari mantuku, itu sudah. Apalagi sampai umur 37. Coba Mbak diingat-ingat, mungkin sampean ini punya salah sama ibu, punya salah sama bapak, punya salah sama Gusti Allah, mungkin sampean menyepelekan kewajiban, menyepelekan melanggar larangan. Coba istighfar yang banyak. Nanti kalau sudah ingat, sampai bisa ketemu saya lagi. Berapa minggu kemudian datang. Ya. Habib, saya kok ingat satu kejadian dulu ketika saya mondok. Apa ini ya sebabnya? Kenapa? Saya dulu pernah mondok, teman saya sekamar ini anaknya kiai. Ya. Dia tiba-tiba pamitan kepada saya mau balik. Saya bertanya, loh Mbak, sampean kok mau balik mau apa? Saya mau dinikahkan Mbak oleh orang tua saya. Sudah sepengetahuan Pak Kiai. Tuh. Kamu sudah pernah ketemu calonmu apa belum? Belum. Pernah kenal? Belum. Tapi saya percaya kepada orang tua dan guru bahwa mereka tidak akan milihkan saya yang jelek. Pasti yang terbaik. Oh begitu. Lalu komentar Mbak itu tadi, lah terus sampean pripun? Lalu saya bilang begini, wah zaman saya ini kok urung kenal kok gelem kawin. Ane aku ya moh, ora kawin ya ora apa-apa. Mandi loh. Nah ini menjaga lisan. Baik kepada orang lain maupun kepada apa? Diri sendiri. Ini tampaknya hal yang sepele dan kemudian sering terjadi di dalam kehidupan. Lalu kalau kita terpeleset bagaimana? Istighfar.
Dibuka pintu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyadari kesalahan kita, kemudian nyuwun ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang pernah umroh, pernah haji, barangkali sadar atau tidak sadar pernah mengalami bahwa apa yang kita ucapkan di Mekah itu kontan dipenuhi oleh Allah. Ada satu cerita seorang ibu-ibu mengajak temannya untuk melempar jumroh. Yuk kita lempar jumroh sekarang, yuk ini afdol waktunya setelah waktu matahari ini tergelincir. Wah kok jangan sekarang Mbak, nanti kalau agak sore-sore aja, lagian ini masih padat. Yo ora apa-apa, kalau masih padat yo hidup-hidup ngene-ngene iki yo hidup-hidup olahraga tuh. Oh saya mangkat, hidup-hidup apa? Olahraga. Ya wis bismillah ya Allah, mugi-mugi panjenengan paringi kemudahan ya Allah. Berangkat. Yang satu hidup-hidup olahraga, yang satu mugi-mugi paringi apa? Kemudahan. Yang berdoa diparingi kemudahan biidznillah dengan izin Allah, bismillah ya Allahu akbar, bismillah ya Allahu akbar, selesai. Lah yang tadi setiap mau melempar di depannya ada orang begini. Begini, hidup-hidup apa? Olahraga. Mandi. Maka jaga lisan kita, dan menjaganya diberi pelajaran diantaranya pada masa pandemi ini dengan apa? Bermasker ya, yang nanti masker ini tetap kita gunakan untuk mengekang mulut kita untuk tidak keluar baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri hal-hal yang tidak baik. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke cerita Nabi Allah Yusuf yang tadi. Bentuk kesabaran Nabi Allah Yusuf untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, mengharapkan ridho Allah, ini dalam teori dikenal sabarnya Nabi Yusuf. Sabarnya Nabi Yusuf itu al-imsaku ma'al qudrah, mencegah untuk tidak melakukan walaupun mampu. Nanti ada lagi, maaf Pak Ayub, sabarnya Nabi Ayub. Ini pas dengan namanya apa? Pak Ayub ini. Sabarnya Nabi Ayub itu beda. Sabarnya Nabi Ayub itu mau tidak mau harus mau. Mau tidak mau harus mau. Tadinya kaya dijadikan miskin, ya mau, tidak mau ya tetap begitu. Tadinya sehat dijadikan sakit, tidak mau ya tetap apa? Sakit. Nah, ini sabarnya Nabi Allah Ayub. Kalau sabarnya Nabi Allah Yusuf, mestinya mampu tetapi direm untuk tidak dijalankan karena mengharap ridhanya Allah. Dua-dua dalam kehidupan kita ini bisa kita praktekkan, terjadi semuanya. Terkadang kita pakai model sabarnya Nabi Allah Yusuf, terkadang kita pakai model sabarnya Nabi Allah apa? Ayub. Satu contoh, orang yang kita cintai, orang tua, bapak, ibu, suami, istri, anak, ya, saudara, meninggal. Kau sabar ya meninggal, orang sabar ya apa? Meninggal. Ini model sabarnya Nabi Ayub. Kan nggak ada. Ketika anaknya meninggal, ya Allah saya nggak sabar anak saya kok meninggal terus hidup lagi, kan nggak ada. Gitu. Oke, ini model sabarnya Nabi Allah apa? Ayub. Lah kalau sabarnya Nabi Allah Yusuf kadang terjadi dalam rumah tangga aja, dalam rumah tangga. Seorang suami bertengkar dengan istrinya, ya, sampai memuncak. Ya. Dia kalau mau menjatuhkan talak itu bisa, itu haknya suami. Bagaimana? Kau saya talak, jalan. Anak wong wedok, lah wong gembor ping 1000 ndak jalan. Pekatan di sini dok, pekatan. Tapi kalau suami, kau saya cerai, jatuh. Nah, mestinya suami ini mampu, dia mengatakan begitu, mampu. Kau saya cerai, mampu. Tapi dia berpikir lebih jauh, ya Allah, nanti gimana anak-anak saya? Nanti gimana ini? Nanti gimana itu? Toh ini cerai itu sesuatu yang paling halal, tapi yang paling nggak kau sukai, ya Allah. Saya nggak mau, saya tak sabar. Saya berharap hal yang lebih baik nanti terjadi setelah apa? Setelah peristiwa ini. Saya tidak akan mengucapkan itu. Loh, ini sabarnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Termasuk barangkali bapak-bapak ini yang berhubungan dengan urusan keuangan. Ya. Kita mampu mungkin untuk membuat orang iki kowe tak gawe ngene iso, tak gawe ngene iso. Kalek njaluke piye? Pira? Misalnya, sabar. Saya walaupun mampu saya tidak akan kerjakan karena ini melanggar aturan. Dan ini akan merugikan apa? Baik aturan negara maupun aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya nggak mau. Saya berharap sesuatu yang lebih baik nanti. Nah, kesabaran yang demikian dari model dua kesabaran ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi tetap yang menang adalah orang yang kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu model
hikmahnya kita bermasker ria di masa pandemi ini, menjaga yang keluar, kepada orang yang hati-hati, kepada diri sendiri juga yang hati-hati, dan yang kedua menjaga yang masuk ke dalam mulut. Coba Anda kalau pakai masker itu kan nggak bisa makan, mesti dicopot dulu. Saya aja ngerokok ini kalau pakai masker mesti saya copot. Mergo ora ono bolongan ini. Ya. Loh, saya ditanya, Habib masih merokok? Saya bilang merokok saya. Saya ini setelah membaca tentang bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Jadi lain-lain, mazhabnya lain-lain. Barangkali kalau sampean setelah membaca tentang bahayanya merokok, saya memang berhenti merokok, ya nggak apa-apa. Memang kalau saya setelah membaca tentang bahayanya merokok, saya berhenti apa? Membaca, merokoknya tetap. Ada satu kiai itu merokok terus, di sampingnya ada dokter. Dokter itu bilang, Pak Yai, sampean kok merokok terus, nanti kalau mati gimana? Mati disumbat maning, ora apa-apa. Mati disumbat lagi katanya. Nah, kita bermasker ini juga di samping tidak mengeluarkan dari mulut kita hal-hal yang enggak baik, baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri, kita juga menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita. Ini penting. Allah sudah memberikan tuntunan supaya yang kau makan ini halalan thayyiban. Yang kau makan ini bukan hanya yang halal, tetapi yang bagus. Duh, kalau begitu ada barang halal yang enggak bagus? Ada, karena penegasannya begitu. Halalan thayyiban, kulu minat thayyibat. Makanlah yang baik-baik. Itu yang sudah jelas halalnya, masih milih yang baik. Satu contoh. Ikan daging kambing itu halal, kalau persembelihannya halal dan sebagainya itu halal. Tapi kalau dimakan oleh orang yang darah tinggi nggak baik. Itu halal tapi tidak thayyib. Gula itu halal, tetapi kalau dimakan, diminum atau dikonsumsi oleh orang yang punya diabetes itu kurang baik. Nah, kita disuruh yang halalan thayyiban, maka jangan sampai ngawur. Wah, ini kan acara pengajian. Ini ada daging kambing enggak apa-apa, walaupun saya hipertensi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang ini kan. Karena tuntunannya sudah jelas, halalan thayyiban. Yang kau masukkan ke dalam mulutmu ini yang halal dan yang thayyib, yang halal dan yang bagus. Nah, termasuk kita ini ayo makan yang halalan thayyiban. Yang halal itu berpengaruh terhadap keimanan kita, rohaniah kita. Yang thayyib ini banyak berpengaruh kepada jasmani kita. Orang kalau makanannya nggak benar, ya kemudian apa? Biasanya cenderung untuk tindakannya juga mengarah ke nggak benar, pikirannya juga mengarah ke nggak benar, malas untuk beribadah. Ini wis gawane. Loh, kalau itu saya nggak tahu of tidak tahu. Makanan yang beracun itu akibatnya sama bagi kita. Orang minum racun, dia tahu bahwa yang diminum itu racun, dengan yang tidak tahu, podo-podo. Apa yang kalau tidak, yang tahu kalau minum racun mati. Kalau tidak tahu kalau itu racun, enggak mati. Enggak. Ketika malaikat datang, saya enggak tahu kalau itu racun. Ya wis ra sida wis, enggak mungkin. Tahu ya mati, enggak tahu ya mati. Nah, sama dengan kita makan sesuatu yang halal, yang tidak halal, yang tidak bagus, akibatnya sama ke dalam tubuh kita. Karena itu, hindari ini, karena Allah sudah memberikan apa? Memberikan tuntunan, makanlah yang halal dan yang bagus. Halal dan thayyib. Kalau sesuatu yang thayyib, yang bagus ini masuk ke dalam tubuh kita, insya Allah pikiran kita akan berpikir positif. Hati kita akan jadi bersih. Tidak ada iri-irinan, dengki-dengkinan, lihat temennya naik pangkat, sini jengkel. Ono ora ngono ki? Ada nggak? Di sini ada. Mosok. Lihat temennya naik pangkat, jengkel. Lihat temennya dapat tugas, jengkel. Saya kok enggak. Hati dibuat yang bersih. Orang paling enak itu hatinya ridho, bersih, lega, lilo. Itu mesti hidupnya enak. Di dalam satu ungkapan, dalam satu hadis dikatakan, Allah dengan segala kemahabijaksanaannya menumbuhkan kelapangan dada itu pada sikap apa? Ridho dan yakin. Dua hal yang berat bagi kita.
ridho dan yakin. Padahal yang sebaliknya, ketika kau tidak ridho dan tidak yakin kepada Allah, yang muncul adalah keguncangan. Tapi ketika kau ridho terhadap apa yang diberikan Allah dan kau yakin, yakin itu gambarannya gimana? Yakin itu sebentar lagi mas, tidak apa-apa. Ya. Yakin itu begini, dalam cerita istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, ya, yang ketika mau melahirkan Nabi Allah Ismail, dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim ke dekat Ka'bah. Ya, pada waktu itu Ka'bah belum seperti ini, ya, masih hanya tumpukan batu begitu, yang membangun berehab kemudian kan atas perintah Allah Nabi Allah Ibrahim. Nah, Ka'bah belum seperti ini dan belum menjadi kiblat. Tapi sudah ramai kadang dikunjungi orang. Ya. Ketika Siti Hajar dibawa ke situ, ya, dalam keadaan hamil tua, itu tidak ada pepohonan, tidak ada manusia. Fiwadin, ghairi dzar'in, inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa. Ghairi dzar'in berarti kalau nggak ada pohon, nggak ada tumbuhan, ya air nggak ada. Itu sudah logis itu, gak ada air di situ. Tapi di sisi rumahmu yang mulia ya Allah. Nah, ketika kemudian Nabi Ismail lahir, Nabi Ibrahim dapat perintah untuk ke mana Palestina. Ya. Mekah Palestina ini bukan satu yang dekat. Ya. Pamit dan perintah itu sebetulnya hanya Nabi Ibrahim berangkat sendiri. Istri dan anaknya tinggal di situ. Ya. Pamit ringkas cerita, ketika kemudian istrinya tanya, kau mau panjenengan mau sama siapa? Saya diperintahkan oleh Allah sendiri. Kau ditinggal di sini bersama Ananda Ismail. Apa jawabnya Siti Hajar? Ini lambang keyakinan. Kalau memang sampean diperintah oleh Allah untuk sendiri dan saya dan anakmu Ismail ini harus tinggal di sini, berangkat. Jangan nunggu nanti-nanti. Meskipun tempat ini sepi, nggak ada apa-apa, manusia nggak ada, pohon nggak ada, semuanya nggak ada. Saya nggak khawatir. Saya yakin Allah yang memerintahkan kau untuk pergi ke Palestina dan memerintahkan kau pergi sendiri, saya bersama anakmu ditinggal di sini, ya akan jaga sampean, ya akan jaga saya, ya akan jaga anakmu Ismail. Berangkat. Coba Anda bayangkan seadanya itu sampean gimana Mbak? Muncul mas. Sampai sing lanangnya mangkat porak. Ya. Ini berangkat. Buah dari keyakinan ini apa? Buah dari keyakinan itu terasa sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat. Air Zam-Zam. Ya, buah di antara buah keyakinannya. Ketika kemudian Nabi Allah Ibrahim ini berangkat, kemudian Nabi Ismail sebagai bocah mungkin butuh air, bayi butuh air, baru Siti Hajar ini sa'i lari riwariwi baina Safa wal Marwah. Riwariwi, cari air dan sebagainya. Itu pun nggak hasil. Artinya ikhtiarnya. Tidak kok Siti Hajar terus ya Allah, saya ini kan istrinya Nabi. Dan Nabi Ibrahim itu kan engkau perintahkan untuk pergi. Saya diperintahkan untuk tinggal di sini. Sekarang saya minta air. Enggak hanya begitu. Masih ikhtiar lari. Dari apa? Safa ke Marwah. Dan dengan ikhtiar larinya, riwariwi dari Bukit Safa dan Bukit Marwah ini sampai sekian kali itu enggak hasil. Malah Nabi Allah Ismail yang bayinya ditinggal di samping Ka'bah, dari kakinya keluar air. Coba Anda pikir. Sing mumet berikhtiar tidak berhasil, sing nonggonin gon tidak kemana-mana malah diberi oleh Allah. Artinya apa? Artinya kita wajib ikhtiar, tetapi jangan bergantung kepada apa? Ikhtiar kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, ini buah dari keyakinan. Nah, kalau keyakinan kepada Allah demikian ini sudah enggak ada, ya yang ada cuman kegundahan, kegelisahan dan sebagainya. Ya. Maka ayo kita betul-betul ridho dan yakin terhadap menerima setiap segala sesuatu yang datang dari Allah ini. Ridho, ya sudah ini memang ketentuan Allah. Saya harus berikhtiar. Seperti pandemi ini, ya ini memang ketentuan Allah sudah. Saya harus berikhtiar, entah pakai masker, entah jaga jarak, entah pakai hand sanitizer, yang mestinya bukan hanya hand sanitizer yang diperlukan sekarang ini juga heat sanitizer.
Diperlukan juga heart sanitizer, pembersih hati, pembersih pikiran, karena kita sering kepada saudara kita pikirannya elek terus ono ora kowe? Ono. Teko wonge teko iki. Nah ini perlu bukan hanya handnya yang bersih, tapi pikirannya juga perlu bersih, hatinya juga perlu apa? Bersih. Ya. Maka para hadirin sekalian dimuliakan Allah, dari paparan ini, mari sama-sama, sebetulnya masih banyak lagi, nanti waktunya ada tanya jawab dan sebagainya. Menjaga jarak itu juga ada hikmahnya yang bukan hanya kita sekarang ini jaga jarak supaya enggak ketularan atau menulari orang lain, tetapi juga nantinya kita harus jaga jarak. Artinya jaga jarak bagaimana? Bukan kok kita jaga jarak itu kemayu, kemaki, sombong, enggak. Kita pilih-pilih kepada siapa kita mau akrab. Saya kalau kumpul dengan dia, gak ada rasa syukurnya, isinya kok ngeresuwo, nanti saya terpengaruh. Enggak deh, saya cukup baik sama dia, tapi untuk akrab enggak. Ini namanya jaga apa? Jarak. Saya kalau kumpul sama orang itu, Masya Allah, rasa bersyukur saya, semangat ibadah saya, semangat saya untuk berjalan di garis, on the track ini, semangat saya. Ya saya tak kumpul dengan dia, enggak apa-apa. Prinsipnya kepada setiap orang kita baik. Tetapi untuk akrab, tidak kepada setiap orang. Kenapa? Karena akrab ini bisa mempengaruhi diri kita. Sering saya pinjam istilah, apel yang bosok dikumpulkan dengan apel yang baik, itu bukan yang baik, bukan yang bosok jadi baik, enggak. Yang baik atau apa? Bosok. Nah, kalau orang yang baik-baik, yang sudah semangatnya baik untuk beribadah, untuk berjalan on the track, kumpul akrab dengan orang-orang yang apa? Yang enggak baik, ini cenderung untuk terbawa ke arah yang enggak baik. Maka jaga jarak bukan dalam arti yang lain, tetapi kita kepada setiap orang baik, kepada setiap orang menghormati, kepada setiap orang ngajeni, karena masing-masing diberi oleh Allah kelebihan dan keutamaan sendiri-sendiri, tetapi untuk kumpul akrab, tidak kepada setiap orang. Jadi jaga apa? Jarak. Ya. Saya kira itu, mudah-mudahan hikmah-hikmah yang saya sampaikan di masa pandemi ini, di antara hikmah yang ada, bisa membawa kita memasuki tahun baru ini dengan semangat yang apa? Yang lebih ingin berubah menuju ke arah yang lebih baik. Toh kalau kita jadi baik semuanya, Allah tidak mengambil kemanfaatan apa-apa. Sering saya mengatakan, maaf, Gusti Allah ini bukan seperti partai politik. Partai politik itu kalau pemilihnya semakin banyak, kursinya semakin apa? Banyak. Kalau Gusti Allah enggak, kamu baik ya kembali kepada dirimu, kau enggak baik ya kembali kepada apa? Dirimu. Kau mau ahli maksiat semuanya, tidak mempengaruhi sedikit pun kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kau mau jadi orang ahli sujud semuanya, tidak menambah sedikit pun keagungan apa? Allah. Ya. Jadi kembalinya tetap kepada apa? Diri kita sendiri. Jadi orang baik, balik ke kita. Jadi orang enggak baik, balik ke kita. Bijaksananya orang dulu dengan memberikan ungkapan yang sederhana, nandur jagung ya tukul apa? Jagung, nandur telo ya tukul apa? Telo. Jangan nandur telo mengharapkan panen duren, ini nggak bisa. Perbuatannya yakna, tapi kalau berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya yang genah-genah, ya malaikatnya guyong, gue dewi anah. Oke, saya kira itu nanti barangkali bisa berkembang di apa tanya jawab. Kalau sampean tanya saya bisa, ya saya jawab. Kalau enggak bisa ya nanti saya minta waktu untuk ngepek bisa pada. Monggo silakan. Teman Habib, sudah panjang lebar Habib menyampaikan, intinya adalah gimana kita di tahun baru ini ya menjadi lebih baik lagi. Jaga jarak tetap dijaga, tapi intinya adalah kita harus berbuat baik, bersikap baik dengan siapapun. Masalah akrab nggak akrab ya, itu nanti kita perhitungkan kembali. Sebelumnya kami juga menyapa Bib, sudah ikut bersama kita Bib, melalui virtual, Bapak Wakil Ketua BPK Bib, Bapak Agus Joko Pramono,
Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Habib. Gimana kabar Habib? Sehat Habib? Tadi sudah kami sampaikan Pak Waka, salam dari Pak Waka buat Habib Umar Mutahar, karena beliau beberapa bulan yang lalu sempat silaturahmi ke Habib Umar. Nah ini alhamdulillah beliau hadir langsung. Monggo Pak. Sehat ya Habib ya? Habib sehat ya Habib? Kami sapa juga beberapa pimpinan yang sudah bergabung lewat virtual. Ada juga Bapak Kaban, Bapak Heri Subowo. Dulu beliau Kepala Perwakilan sebelum Pak Ayub Amali. Beliau sekarang Kepala Badan Diklat di Jakarta. Kemudian juga selamat datang juga Pak Samsudin. Beliau Ketua DKM Masjid MBH Pusat Pak, di kantor pusat. Juga ada berapa, selamat bergabung juga Kalan Banten, Pak Agus Khotib, kemudian Pak Arman Siva, Kalan Jawa Barat, ada juga Pak Wahyu Priyono, Kalan Sulawesi Selatan, dan juga ada salah satu alumni kita, Pak Ahmad Adi Susilo, KO3. Terima kasih, dan jamaah lainnya yang juga turut hadir. Ini sudah bergabung 122 yang virtual, tambah yang hadir fisik. Menginjak berikutnya, acara berikutnya adalah mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Untuk waktu mungkin izin Pak Waka, kami persilahkan Pak Waka, Pak Agus Joko untuk menyampaikan beberapa hal mungkin apa kepada Habib atau kepada kami semua. Silahkan Pak Waka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib yang saya muliakan, Habib Umar, serta teman-teman rekan-rekan Badan Pemeriksa Keuangan yang saya banggakan. Saya akan cerita hasil kunjungan saya dulu ke Habib Umar beberapa waktu yang lalu. Jadi pada saat itu saya datang ke Habib, lalu saya bertanya kepada Habib, Habib, saya ini adalah pemeriksa, kemudian saya ini adalah auditor, saya ini adalah pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi kantor dan menghadapi masyarakat di Indonesia. Pesan saya yang membekas, pesan Habib yang membekas ke diri saya, yang sampai sekarang saya ingat betul, adalah Habib menyampaikan kepada saya untuk bersabar, menyampaikan kepada saya untuk berhati-hati, menyampaikan kepada saya untuk tetap adil kepada orang-orang, dan ada salah satu hal yang membuat saya terperangah adalah pesan yang paling menurut saya sangat masuk akal, yaitu, Mas, kata Habib, musuhnya dokter itu adalah dokter, musuhnya guru itu adalah guru, musuhnya kiai itu adalah kiai. Jadi kita tetap harus berdiri pada yang benar dan melihat kepada apa-apa yang betul-betul real dengan hati yang bersih. Jadi terima kasih Bib atas wejangan, atas ijazah, dan atas yang sudah disampaikan Habib kepada kami semua dan kepada teman-teman di Badan Pemeriksa Keuangan. Ada satu pertanyaan Bib sekarang terkait dengan kantor juga Bib, yang mudah-mudahan
bisa menjadi pegangan kami berikutnya, teman-teman. Bib, kami ini, Bib, yang kami lihat itu selalu kesalahan orang, Bib. Jadi kalau kami bekerja, pekerjaan kami itu adalah ngawasin kesalahan orang, melihat kesalahan orang. Apakah orang ini bersalah atau tidak. Baik ada tanda-tandanya maupun tidak ada tanda-tandanya. Artinya, baik sudah ada gejalanya, sudah ada laporan orang, maupun tidak ada laporan orang, tidak ada gejala-gejalanya. Jadi tiap tahun kita ngelihat, mencari orang, apakah orang ini melakukan kesalahan atau tidak. Nah, pertanyaannya, pekerjaan seperti ini dalam konteks muamalah, itu seharusnya kami bersikap seperti apa, Bib? Jadi karena rasanya ada rasa kok kadang-kadang dalam pandangan orang si A ini baik, tapi kami jadi melihat beberapa aibnya gitu. Ini yang kadang-kadang ada semacam ini. Dan kadang-kadang yang kami periksa ya Ustadz juga, Bib. Yang kami periksa ya Ustadz juga, karena Ustadznya sedang menjabat, kiainya sedang menjabat jadi bupati, kiainya sedang menjabat jadi jadi menteri, ya, jadi seperti itu, Bib. Jadi ini bersikap seperti apa? Kadang-kadang kita takut, Bib, kalau kita ketemu orang-orang soleh, kita takut kena yang seperti Habib sampaikan tadi. Saya rasa itu, Bib, minta arahan, minta nasihat, dan minta wejangannya. Terima kasih, Mas Bagus. Saya kembalikan ke Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waka, Pak Agus Joko Pramono. Mungkin langsung aja nih, Beb. Monggo, Beb. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Wakil Ketua yang bisa insya Allah mewakili semua yang di keluarga besar BPK. Apakah tugas BPK ini benar mencari-cari kesalahan? Saya kira enggak. Karena yang pertama, kita tidak bergerak, sampean ini tidak bergerak menurut keinginan sampean tok, enggak. Keinginan sampean masing-masing, tetapi aturan. Negara yang memang mengharuskan sampean bersikap seperti itu untuk menjaga supaya apa yang ditugaskan kepada sampean ini, khususnya menyangkut keuangan ini kan sangat-sangat sangat-sangat penting sekali. Ya. Lah kalau kemudian ternyata ada yang salah yang harusnya ewoh sama sampean, bukan sampean yang ewoh sama yang yang salah. Ya. Karena ada dasar aturannya, dan ketika mengembalikan sesuatu kepada track jalannya, juga bukan jalan yang sampean buat sendiri. Ini menurut saya jalannya begini, enggak. Jalannya aturannya sudah ada. Memang ini harus dibeginikan, yang ini harus dibeginikan. Kalau ada yang diperiksa kok enggak sesuai jalan, bukan sampean yang ewoh, tapi yang ewoh itu harusnya yang sing yaknah mau. Yang enggak benar, yang enggak sesuai jalan. Saya kira itu lah yang diperlukan. Bagaimana diperlukan adalah tadi saya di depan itu lihat independen, integritasnya tinggi, kemudian profesional. Saya kira itu tepat sekali. Ya. Memang orang yang menyangkut yang dulu. Kalau yang diperiksa itu kiai gimana? Ya maaf, kiai itu kan dia dalam kapasitas sebagai kiainya dengan ilmunya yang dia punyai. Tapi ketika dia menjalankan sesuatu, saya misalnya, saya kiai, Ustadz, ketika saya butuh KTP, saya datang ke kelurahan. Ya. Pak Lurah kalau mau tanya misalnya, Habib ini zakat fitrah ini caranya gimana? Mungkin tanyanya ke kiai, tapi ketika kiai butuh KTP, kiainya datang ke lurah. Nah, disinilah kita melihat bagaimana harus ada saling menghargai, saling menjaga jarak masing-masing supaya tidak ngelampaui jarak. Jangan kalau kemudian maaf, kiai kalau nggak benar dalam soal duit, wah saya nanti nanti kualat. Enggak, dia yang nggak benar yang kualat, bukan sampean. Saya kira itu barangkali bisa diterima. Terima kasih, Bib. Matur nuwun, Bib Umar Al-Mutahar. Sasan berikutnya mungkin dari yang online ada yang menanyakan kembali. Sebelumnya nanti saya minta yang hadir di sini untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian Bib sambil ngecek ngecek yang hadir lewat online. Sekarang 123 Bib yang hadir secara online.
123. Kalau ada, mungkin sementara kita lanjut dulu pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Silakan. Oke, Pak Ajat Mulyadi, beliau Kepala Sekretariat BPK Jateng. Monggo Pak Ajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib Alhamdulillah yang sudah datang membimbing kami, memberikan kami pencerahan. Ini saya mungkin ada fenomena, ada beberapa orang yang merasa dia sudah begitu dekat dengan Allah, sudah berusaha semaksimal mungkin, kok nggak pernah datang yang diinginkan. Malah kadang-kadang dia merasa bahwa kok dirinya ditinggal oleh Allah. Bagaimana kita mensikapi atau supaya mengembalikan orang tersebut kembali ke jalan yang seharusnya seperti apa? Karena kadang-kadang orang tersebut ilmunya tinggi juga, Bib. Ini kadang-kadang kita juga ngomong juga kalah, tapi kalau lihat perilakunya kok jauh dari Allah. Karena saya sudah ditinggal oleh Allah. Mungkin seperti apa yang harus dilakukan terhadap orang yang seperti itu, Bib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diperjelas singkat. Ada orang punya sikap bahwa dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Sikap kita terhadap orang seperti itu supaya sadar kembali bagaimana cara-cara kita seperti itu. Orang yang merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak yakin bahwa di dalam satu ayat Allah menegaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Kalau hambaku bertanya tentang aku, jawablah bahwa aku ini dekat. Yang suka menjauh dari Gusti Allah itu kita, bukan Gusti Allah jauh dari kita. Lah menjauh kita dari Gusti Allah gimana? Ini sudah jelas batas wilayah kita itu hanya boleh ini, nggak boleh ini. Itu batasnya jelas. Nah kita sering melanggar, ini membuat kita jauh dari rahmatnya Allah. Tapi kalau Gusti Allah kepada kita selalu dekat. Ya. Hanya sering terjadi dalam doa misalnya. Orang kadang-kadang merasa itu dalam doa, saya minta ini kok nggak mustajab, saya minta ini kok nggak kabul, saya minta ini kok nggak kabul. Kalau kita sadari sebetulnya doa itu bisa dikabulkan sekarang, seketika, bisa nanti, bisa sombet. Itu semuanya kepentingan kita, bukan kepentingan Gusti Allah. Saya gambarkan, Bapak atau Ibu punya anak seusia 7 tahun, itu anak yang ketiga, yang tengah-tengah usia 18 tahun, yang barep usia 25 tahun misalnya. Ketika yang usia 25 tahun ini satu hari bilang, Mah atau Pah, kayaknya saya sudah saatnya menikah, pengen nikah ya Mah. Kira-kira sampai tunda nanti, apa diijabahi langsung? Sudah usianya, sudah waktunya. Yang usia 7 tahun ini tadi bilang, Pak, lihat anak teman-teman itu, anak-anak SMA itu naik motor kok enak ya Pak, kok saya diberiin motor Pak. Duh, kamu masih 7 tahun. Papa mampu belikan kau motor, tapi belum saatnya kau naik motor. Lah, yang tahu apa yang baik buat anak-anak itu anak itu sendiri atau papahnya orang tuanya? Orang tuanya. Kemaslahatan anak saya begini, paling baik ini. Nah, demikian juga Gusti Allah. Yang tahu yang baik buat diri kita, itu adalah Gusti Allah. Makanya, kalau kita berdoa kok belum diijabah oleh Allah, nggak boleh kita bilang, loh saya sudah berdoa terus kok nggak kabul-kabul. Jadi Gusti Allah ki piye toh? Nggak boleh. Ya. Yakin kita sedang ditata oleh Gusti Allah untuk menuju sesuatu yang pas. Oke. Orang yang kita minta ini belum tentu baik. Yang kita minta kemudian dikabulkan belum tentu baik. Maaf. Orang minta naik jabatan, jabatannya naik. Ketika jabatannya naik, ujiannya tambah besar, dia kalau kuat. Kalau nggak kuat, bisa rumah tangganya hancur. Berapa banyak orang yang begitu naik jabatan, nambah istri, karirnya hancur. Ya, istilahnya begitu. Nah,
Itu kalau menurut saya ini baik, tapi menurut Allah enggak baik. Lah taunya gimana? Ya sudah pasrah. Saya sudah berdoa, saya sabar, dan saya yakin Gusti Allah tetap mengijabah doa saya, dan Allah tidak jauh dari saya. Saya yang sering kali menjauh dari Allah. Makanya Nabi Allah Yunus lihat ketika di dalam perut ikan, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Engkau tidak mungkin punya kehendak yang tidak baik kepada diri hambamu, enggak. Engkau Rahman Rahim, engkau maha suci. Lah saya kok bisa pindah dari dunia yang lapang ke dalam perut ikan yang sempit, dari dunia yang padang ke dalam perut ikan yang peteng, gelap. Inni kuntu minadz dzalimin. Karena sesungguhnya saya yang enggak benar, bukan engkau ya Allah. Ini keyakinan indahnya Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan, yang karena itu mestinya dia lama di dalam perut ikan dijadikan hanya sebentar oleh Allah. Ya. Mudah maksudnya ya. Ya kita. Ini ada lagi mungkin kita buka pertanyaan untuk online ke Bapak Kepala Badan Diklat. Mengajukan pertanyaan Bapak Heri Subowo kepada Heri Subowo. Ya, terima kasih Mas Bagus. Ya, Pak Samsudin, Kepala Perwakilan PK Jateng, Pak Aib Amali yang kami hormati juga, kami cintai, Habib Umar Mutahar. Perkenalkan, saya Heri Subowo, Habib, sehari-hari di BPK itu sebagai Kepala Badan Diklat, jadi yang mengurusi kegiatan pendidikan dan pelatihan. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan kami, bagaimana kiat-kiat menuntut ilmu, supaya ilmu itu bisa berkah dan bisa diterapkan dan juga meningkatkan kompetensi. Karena di kami diklat itu ada istilahnya menilai keberhasilan diklat. Jadi ada level-levelnya. Pertama, diklat itu harus dalam suasana yang menyenangkan, yang memungkinkan proses pembelajaran di kelas itu berjalan efektif. Kemudian diklat itu harus bisa memberikan pemahaman yang lebih luas. Setelah memberikan pemahaman yang lebih luas, bisa diterapkan di satuan kerja masing-masing, dan akhirnya bisa meningkatkan kinerja. Ini ada kaitan dengan kiat-kiat menuntut ilmu, bagaimana adab-adab menuntut ilmu, supaya ilmu yang diajarkan di diklat itu berkah, bermanfaat, kemudian bisa meningkatkan kinerja, meningkatkan keterampilan para peserta diklat setelah kembali ke satuan kerja masing-masing. Demikian, Bib, mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Heri Subowo. Jadi karena beliau ini pengampu atau yang mengepalai kepala badan diklat. Jadi semua pegawai BPK untuk bisa tadi integritas, interdependensi profesional terkait kompetensi terutama berawal dari tempatnya Pak Heri Subowo yang memberikan pendidikan kepada dan pelatihan kepada para auditor. Jadi Pak Heri Subowo memberikan kepada Habib kiat atau adab menuntut ilmu, sehingga harapannya badan diklat sebagai yang mengajarkan ilmu kepada semua auditor itu benar-benar bermanfaat, benar-benar bisa meningkatkan kualitas para auditor atau BPK secara umum. Itu intinya, Bu. Yang pertama, yang utama dan pertama adalah bagaimana orang yang menuntut ilmu itu menaruh hormat kepada gurunya. Ini kalau saya pakai etika di dalam dunia tasawuf, gurunya itu betul-betul ditempatkan di di tempat yang terhormat. Nah, asumsinya apa? Asumsinya atau harapannya ini air itu akan mengalir dari atas ke tempat yang lebih rendah. Nggak ada air yang mengalir di tempat yang sejajar begini, nggak ada. Jadi kalau kita menganggap guru kita ini sebagai konco, ya ilmunya masuknya paling hanya 1%. Tapi kalau
kita berada di bawah guru kita, ini airnya akan apa? Air. Istilahnya malah kalau lebih ekstrim lagi, semakin kita memuliakan, menghormati guru kita sebagai orang yang akan memberikan ilmu dan kemanfaatannya buat kita, ini semakin rendah, mengalirnya semakin apa? Semakin dalam, semakin rendah lagi, semakin dalam, semakin keras lagi mengalirnya. Hukumnya seperti hukumnya air yang selalu dari atas mengalir ke apa? Ke bawah. Semakin rendah, semakin apa? Keras. Semakin rendah lagi, semakin keras. Demikian juga kita terhadap tempat-tempat yang kita katakan sebagai tempat suci. Ya, Anda berada di Mekah dengan berada di Semarang sini, masjid sama, bangunannya tembok ya sama, keramiknya ya kurang lebih sama, airnya yang kita buat wudhu ya sama air. Tapi ketika di sana kita, oh ini Masjidil Haram. Ini bukan sembarang masjid. Masjid yang diberi keistimewaan oleh Allah. Kita tempatkan Masjidil Haram ini ke tempat yang tinggi di hati kita ini. Ya, keberkahannya, keutamaan Masjidil Haram itu cepat masuk ke dalam diri kita. Sama dengan orang belajar. Maka ketika didiklat kok para peserta didik itu masih menganggap gurunya, mentornya, instrukturnya adalah sebagai teman, Allah koncoku. Kadang-kadang malah pangkatnya sama saya mungkin lebih tinggi apa? Lebih tinggi saya dan sebagainya. Ya ilmu ini apa? Kalau orang bilang masuknya ini rendet, tidak bisa apa? Tidak bisa loss ya. Tapi kalau kita menghormati guru, oke, kau guru saya, boleh, kau di pangkatnya di bawah saya boleh. Tapi ketika ini kau adalah apa? Guru saya. Nah, kalau kita pandai menempatkan yang demikian, insya Allah menerima pesan, menerima wejangan, menerima tausiah, istilahnya pelajaran dari guru itu jelek masuk ke dalam hati kita. Ya, saya kira itu yang paling utama bagi seorang penuntut ilmu, peserta didik, itu yang paling utama menempatkan guru ini di tempat yang lebih atas dari dirinya dalam arti penghormatan, penghargaan dan sebagainya. Izin sedikit menambahkan, Beb, kalau misalkan itu dari murid ke guru, Beb. Kalau sekarang dari guru ke murid ada kiat atau adabnya enggak, Beb? Ya. Dari guru ke murid sayang. Makanya di dalam ayat ketika laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang di tengah-tengah kamu seorang rasul yang sangat memprihatinkan kondisi umat. Harisun alaikum, sangat berhasrat untuk dandani keadaan. Dasarnya apa? Bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang mukmin, Rasul ini punya sifat welas asih. Welas asih. Welas asih itu kasih sayang. Ya. Punya welas, punya asih, punya kasih sayang yang bukan gini. Saya di sini ini bisa saya manfaatkan, ini bisa saya peres, ini saya ambil. Tidak, punya kasih sayang. Ya. Guru kepada murid kalau semacam begitu, ya ini masalahnya apa saya bilang? Ini hubungan rohaniah, bukan jasmaniah. Orang yang punya kasih sayang itu jauh pun dekat. Ya. Katakan suami di sini, istri mungkin di Kalimantan, tapi karena ada mawaddah warahmah, hari-hari yang dilalui dengan kondisi real suaminya di sini, istrinya di jauh, itu tetap ada hubungan rohaniah yang nggak pedot. Nah, kasih sayang ini tadi guru kepada murid, murid kepada guru, penghormatan. Ini kasih sayang ini nggak akan apa? Nggak akan terputuskan. Jalinan batiniah ini nggak akan terputuskan. Maka kadang juga kalau di pondok pesantren, ibaratnya ekstrimnya saya kasih contoh. Gurunya sudah mau meninggal. Kiai, sampean punya murid di Semarang. Ya, fulan. Apa? Karena membekas. Dia begitu sayangnya kepada murid, murid begitu hormatnya kepada apa? Kepada guru. Sehingga jalinan hubungan rohani ini sangat kuat sekali. Nah, kalau ini bisa terbangun juga di lembaga-lembaga pendidikan yang lain, insya Allah ambil esensinya aja. Gurunya begitu sayang, berkeinginan untuk membuat ke depan ini lebih baik, saya harus menumbuhkan
kader-kader yang bisa menyerap ilmu saya, dan yang diberi ilmu bagaimana bisa memberikan penghormatan yang baik kepada gurunya. Saya kira itu. Ya. Betul, Habib Umar Mutohar, berhubung sudah dengar azan sholat asar, mungkin untuk tajab kita cukupkan dulu, nanti di lain kesempatan insyaAllah ya kita harus banyak berguru sama Habib, karena ilmu Habib sangat luar biasa luasnya. Sebelum saya ke MC, mungkin izin Habib untuk memimpin doa untuk penutup acara ini. Semoga acara kita hari ini memberikan keberkahan buat kita semua, buat BPK secara keseluruhan ataupun BPK Jateng, dan juga terutama teman-teman yang ikut dalam kajian kita pada siang hari ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Habib Umar Mutohar. Kami juga selaku moderator mohon maaf kepada para hadirin semuanya jemaah kalau ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih buat Habib yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu yang kurang lebih 1 jam lebih, Habib. Habib sudah memberikan tausiah kepada kami semua. Acara selanjutnya kami kembali kepada MC kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bagus Kurniawan telah memandu pengajian bersama Habib Umar Mutohar. Dan kepada Habib Umar Mutohar kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga nasihat-nasihat beliau bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tibalah kita di penghujung acara terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan penutup tadi berakhirlah seluruh rangkaian acara ini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga Allah selalu membimbing kita semua. Amin amin rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fakah, Pak Heri Subowo, Pak Syam, Pak Agus Khotib, Pak Adib. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Izin Mas Bibi dan teman-teman di Perwakilan Jawa Tengah. Siap Pak Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mengingat sudah asar, mohon izin saya end meeting ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu, izin live ya. Siap Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.